Nah, oke ya. Jadi dari data ini di data soal, nah sebelumnya kan baru ada persentase yang penjualan 100%. Nah, kemudian dicari persentasenya untuk beban variabel dan juga margin kontribusi. Nah, ini tinggal dibagi untuk yang beban variabel berarti 900.000 dibagi 1.200.000 didapat 75%. Nah, kemudian untuk persentase margin kontribusi tinggal dikurangi ya. Bisa juga dari sini juga bisa 300.000 dibagi 1.200.000 hasilnya 25%. Nah, data ini nanti akan dipakai untuk menjawab soal-soal berikutnya ya, datanya dari sini. Nah, yang pertama di sini diminta itu hitung rasio contribution margin dan rasio beban variabel perusahaan. Oke, di sini tinggal memasukkan rumus ya. Nah, rumus sudah disampaikan ya di materi sebelumnya. Itu kan ada apa? Ada berapa tuh? Ada berapa pengukuran atau parameter dalam perencanaan laba? Kan ada rasio contribution margin ya, kemudian ada titik impas gitu ya, kemudian ada margin of safety, kemudian ada DOL ya, degree of operating leverage, dan juga ada SDP, shutdown point gitu ya. Nah, ini yang pertama diminta rasio contribution margin. Nah, rumusnya itu total margin kontribusi dibagi total penjualan. Nah, lihat data yang ini. Nah, margin kontribusinya kan totalnya 300.000, tinggal dibagi dengan total penjualan 1.200.000. Jadi didapatlah rasio contribution marginnya itu 25%. Nah, itu nomor satu sudah dapat. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu hitunglah titik impas perusahaan dalam rupiah dan juga dalam unit. Ya, nah ini juga tinggal memasukkan rumus karena tadi sudah diketahui ya rasio kontribusi marginnya. Nah, jadi ini tuh saling berkaitan ya setiap yang dimintanya. Nah, jadi dari awal harus benar karena nanti kalau awalnya sudah salah ke bawahnya itu juga akan salah hasilnya ya. Nah, untuk yang impas yang unit itu rumusnya kan biaya tetap dibagi contribution margin per unit. Nah, di sini kan sudah diketahui ya, biaya tetapnya itu 240.000. Kemudian dibagi contribution margin per unitnya itu yang ini, 15. Jadi hasilnya untuk titik impas unitnya itu 16.000. Artinya apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat konsep tentang titik impas? Jadi maksudnya apa nih? 16.000 ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa ya 16.000? Menurut saya itu kalau penjualannya 16.000 nggak untung nggak rugi. Oke, jadi 0 gitu ya Bahtiar ya. Nggak untung nggak rugi gitu ya. Ya Jadi Bu. bukan ya. Oke, makasih Bahtiar itu ya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bahtiar. Nah, maksud dari 16.000 ini, jadi ini itu apa tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Jadi dengan menjual sebanyak 16.000, gitu ya. Nah, itu bisa menutupi hanya beban tetap saja. Jadi sama dengan beban tetapnya sehingga nanti laba bersihnya itu 0 gitu ya, tidak laba dan juga tidak rugi. Jadi minimal perusahaan itu bisa menghasilkan 16.000 unit agar tidak mengalami kerugian gitu. Nah, kemudian untuk yang titik impas rupiah itu biaya tetap dibagi rasio contribution margin. Nah, ini kan tadi sudah diketahui ya, nomor satu itu 25% ya rasionya. Jadi tinggal dibagi 240.000 dibagi 25%. Hasilnya 960.000. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bahtiar tadi, jadi 16.000 itu tidak untung tidak rugi ya untuk unitnya yang dijual. Nah, kalau ini nilai penjualannya tidak untung tidak rugi jika menjual sebesar 960.000.
gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga diminta apa? Asumsikan penjualan meningkat sebesar 400.000 tahun depan. Nah, jika perilaku biaya tidak berubah, jadi maksudnya di sini apa? Tidak berubah itu biaya variabel dan biaya tetap ya. Nah, berapa banyak laba bersih perusahaan akan meningkat. Jadi berapa peningkatan labanya? Gitu ya. Nah, di sini tinggal dihitung saja ya. Tadi kan peningkatannya diasumsikan itu apa meningkat 400.000 penjualannya ya atau pendapatannya. Nah, berarti tinggal dikalikan dengan rasio contribution marginnya 25%. Nah, didapatlah 100.000. Kemudian nomor 4 itu mengacu pada data awal, asumsikan tahun depan manajemen ingin mendapat laba minimal 90.000. Nah, berapa unit yang harus dijual untuk memenuhi target laba tersebut? Nah, jadi tahun depan itu asumsinya ingin dapat labanya itu 90.000. Nah, untuk dapat 90.000 itu berapa sih yang harus terjual. Jadi ini tuh amannya gitu ya, laba minimal aman. Nah, jadi pakai apa margin of safety gitu ya. Jadi keuntungan amannya itu berapa sih gitu. Jadi mau mau ada apa penurunan volume penjualan pun, nah asalkan tadi sudah tahu minimal laba yang harus didapat agar tadi ya tidak mengalami kerugian itu berapa. Nah itu pakai margin of safety gitu ya. Nah itu rumusnya itu penjualan yang direncanakan dikurangi titik impas. Nah, tadi kan penjualannya, nah dari sini lagi ya 1.200.000. Nah, kemudian titik impasnya dari yang sudah didapatkan di nomor 2 yaitu 960.000. Didapatlah 240.000. Ya, itu untuk margin of safety-nya. Nah, kemudian untuk rasionya, nah, ini rasionya itu rumusnya yaitu dari yang tadi sudah didapat yaitu margin of safety dalam rupiah dibagi dengan penjualan kali 100%. Nah, tadi 240.000 kan ya, tadi sudah dihitung kemudian dibagi dengan 1.200.000 kali 100% didapat 20% gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya? Eh, salah ya? Saya ini tadi kelewat ya nomor 4 ya harusnya ya. Oh, salah. Tadi itu yang nomor 5. Nah, nomor 4 tuh tadi ya. Tadi nomor 4 tadi apa ingin mendapatkan laba ya. Laba minimalnya itu 90.000 gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk dapat laba segitu berapa sih yang harus dijual gitu kan ya untuk mendapatkan minimal 90.000. Oke. Nah, di sini rumusnya yaitu volume penjualan sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi dengan contribution margin per unit. Nah, ini tinggal masukin aja ya. Jadi fixed cost-nya kan 240.000 ya atau beban tetapnya ditambah laba yang diharapkan 90.000 dibagi contribution margin per unitnya itu tadi yang sudah apa namanya yang sudah ada di atas ini data. Nah ini ya margin kontribusi per unit 15. Kali dibagi 15 jadi didapat 22.000 unit. Nah jadi untuk mendapatkan laba 90.000 maka perlu melakukan penjualan sebanyak 22.000 unit. Nah, kemudian yang kelima, hitung margin keamanan perusahaan ya atau margin of safety-nya. Nah, tadi ini ya. Jadi rumusnya penjualan yang direncanakan dikurangi titik impas. Karena tadi ya saya sampaikan jadi margin of safety itu ingin tahu gitu ya. Tadi walaupun misalkan ada penurunan volume penjualan atau misalkan ada peningkatan beban tetap dan juga beban variabel, tapi tetap bisa dihitung gitu. Kira-kira
ada perubahan atau penurunan tersebut itu tetap bisa mendapatkan laba itu dinilai berapa ya, di berapa persen gitu ya amannya gitu, agar tadi tidak terjadi kerugian. Nah, ini rumusnya ya, penjualan yang direncanakan dikurangi titik impas. Jadi 1.200.000 kemudian dikurangi titik impas tadi ya di nomor 2 yang sudah dihitung tadi. Nah, didapatlah 240.000. Kemudian tinggal dihitung rasio margin of safety-nya, yaitu MOS dalam rupiah dibagi penjualan, 240.000 dibagi 1.200.000 kali 100%, jadi sama dengan 20%. Nah, inilah margin yang amannya, yang harus didapat perusahaan agar tetap bisa menutupi beban tetapnya dan juga masih mendapatkan keuntungan. Nih ya, batas keuntungan minimal itu aman tuh 20% gitu. Nah, kemudian yang keenam itu hitung tingkat operating leverage pada tingkat penjualan saat ini. Nah, ini hitung DOL-nya, degree of operating leverage, atau bahasa Indonesianya ini tingkat operating leverage. Nah, kita hitung dulu yang A-nya ya, tadi diminta DOL-nya. Nah, itu rumusnya kan sudah ada ya di yang materi sebelumnya, yaitu contribution margin ya dibagi EBIT ya, atau laba EBIT itu. Nah, ini kan sudah ada nih data di atas ya, contribution margin-nya itu kan ini margin kontribusi ya 300.000. Kemudian dibagi dengan ini EBIT-nya itu laba bersih 60.000. Jadi tinggal dibagi saja, hasilnya 5. Nah, untuk leverage itu baik operating leverage atau DFL ya, financial leverage, itu satuannya itu kali. Jadi ini 5 kali dibacanya tuh nanti. 5 kali istilahnya apa namanya? Tingkat operating leverage-nya gitu ya, perputarannya lah gitu. Nah, kemudian yang B itu asumsikan dengan usaha intensif tenaga penjual gitu ya. Jadi si salesnya itu istilahnya promonya rajin gitu lah ya. Penjualan perusahaan akan meningkat 8%. 8% tahun depan. Nah, berapa persen laba bersih yang diharapkan akan meningkat? Nah, ini coba kita gunakannya itu seperti yang materi sebelumnya. Jadi buatlah laporan laba rugi kontribusinya. Nah, ini diasumsikan tadi kan penjualannya akan meningkat 8%. Nah, berarti masukkan dulu nih ya untuk data yang saat ini, mulai dari penjualan, dikurangi beban variabel, kemudian margin kontribusi sampai ke laba bersihnya berapa. Nah, kemudian kita mulai pakai asumsi tadi bahwa penjualan itu akan meningkat 8%. Nah, berarti kan tinggal dikalikan aja kan, untuk penjualan yang saat ini dikalikan 8%. Nah, ternyata peningkatan 8% itu menjadi 1.296.000. Nah, kemudian otomatis beban variabel juga pasti meningkat karena beban variabel itu menempel ya dari penjualan. Nah, ini juga berarti ini tinggal di apa namanya? Tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan dari ini ya. Mana? Yang saat ini 900.000 kemudian dikali 8%, didapatlah berapa? 972.000. Kemudian sama ya, tinggal dikurangi margin kontribusinya. Kemudian ini diasumsikan beban tetap tidak berubah ya. Jadi laba bersihnya itu 84.000. Nah, sehingga di sini terlihat ada peningkatan laba dari 60 ke 84.000, berarti peningkatannya itu 24.000. Nah, kemudian apa ini? Verifikasi jawaban B dengan menyiapkan laporan laba rugi yang baru. Nah, kemudian di sini sama, jadi dibuat laporan laba rugi kontribusinya ya. Jadi ada volumenya, volume penjualannya. Nah, untuk yang saat ini kan 20.000 unit. Nah, kemudian dengan tadi sudah diketahui bahwa penjualannya itu menjadi 1.296.000. Nah, berarti kita bisa dapat volume penjualan yang barunya itu dari mana? Tinggal dibagi saja gitu. Apa? Dari si penjualan yang baru ini
gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan harga per unitnya. Kan sudah diketahui ya di atas nih ya, harga per unit penjualan itu 60. Nah, berarti tinggal dibagi aja 60 ya, total penjualan dibagi harga per unitnya, didapatlah dari yang sebelumnya atau yang saat ininya itu 20.000 menjadi 21.600 unit yang akan terjual gitu ya. Nah, kemudian sama ya, setelah dihitung yaitu peningkatannya betul sebanyak 24.000 gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum ke nomor 7, sama nggak sampai nomor 6 ini? Atau ada yang berbeda, silakan. Sama? Sejauh ini sama Ibu. Sama ya? Sama, Ibu. Oke, sampai nomor 6 sama ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, nomor 7 ini jadi untuk meningkatkan penjualan dan laba, manajemen sedang mempertimbangkan. Nah, ini mulai masuk ke ini ya, sebenarnya tadi nomor 6 juga sudah masuk tuh ke skenario ya atau perencanaan ya, seperti yang materi sebelumnya kan ada beberapa strategi bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini dalam hal ini yang nomor 7 ini ingin menjual pengeras suaranya itu atau speakernya yang dijual itu ya berkualitas lebih tinggi. Nah, otomatis kalau kita mau jual barang lebih bagus, bahan bakunya pun jadi naik kan ya, karena dibelinya misalkan harus yang grade A gitu kan bahan bakunya. Nah, sehingga bahan baku itu kan masuk ke dalam biaya variabel. Nah, biaya variabelnya itu naik gitu ya, naik sebesar Rp3 per unit. Nah, tetapi walaupun ada kenaikan biaya variabel, dalam hal ini perusahaan bisa melakukan efisiensi di dalam beban tetapnya. Nah, di sini efisiensi yang bisa dilakukan yaitu mengurangi beban gaji. Beban gaji kan masuk ke dalam beban tetap ya. Nah, itu sebesar 30.000 per tahun. Nah, kemudian dengan tadi meningkatkan kualitas si produknya itu, kemudian bisa melakukan efisiensi di beban tetap ya. Nah, di sini manajer penjualannya itu bilang dengan itu semua itu bisa diperkirakan bahwa akan meningkatkan penjualan setidaknya 20%, katanya gitu. Nah, coba dengan tadi asumsi itu kita hitung apakah benar gitu ya. Dengan tadi meningkatkan biaya variabel dan juga menurunkan biaya tetap itu bisa meningkatkan penjualan sebanyak 20%. Coba dihitung. Nah, ini ya untuk yang A, siapkan laporan laba ruginya. Nah, kita mulai hitung yang nomor 7-nya. Nah, ini ya, biar nggak lupa kita tulis lagi nih. Jadi tadi asumsinya biaya variabelnya itu meningkat Rp3 per unit. Kemudian tadi beban gaji, nah dalam hal ini itu masuk ke dalam beban tetap itu turun 30.000. Kemudian penjualannya meningkat 20%. Nah, ini tinggal dibuat laporan laba rugi kontribusinya, yaitu saat ini 20.000 unit. Kemudian tadi dikatakan bahwa penjualan meningkat 20%. Jadi kan 20.000 meningkat 20%, jadi 24.000 unit ya. Jadi ada kenaikan 4.000 unit. Nah, kemudian kita masukkan ya penjualan sampai laba bersih yang saat ini dan juga di sampingnya itu harga dan juga biaya per unitnya. Kemudian dibandingkan dengan yang baru tadi ya dengan menggunakan skenario tadi. Nah, tadi dengan volume penjualannya itu meningkat 20%, yaitu menjadi 24.000 unit, otomatis total penjualannya juga meningkat ya. Nah, ini tinggal dikalikan saja dari berapa? 24.000 ya, 24.000 dikalikan dengan harga per unitnya 60 ya, didapatlah 1.440. Kemudian dikurangi begitu juga untuk biaya variabelnya. Nah, di sini ada nih tadi ya informasi bahwa biaya variabelnya itu naik dari yang semula itu 45, berarti kalau ditambah 3 menjadi 48. Nah, 48 dikalikan 24.000 hasilnya 1.152.
Oke, jadi margin kontribusinya yang tadinya itu 300 justru menurun ya menjadi 288.000 karena tadi ada kenaikan beban variabel. Nah, kita belum lihat nih nanti di akhirnya seperti apa karena masih ada beban tetap. Nah, beban tetap yang tadinya 240.000, nah di sini ada penurunan 30.000. Berarti 240 dikurangi 30.000 menjadi 210.000. Nah, sehingga laba bersihnya yang tadinya itu 60.000 kemudian ada kenaikan menjadi 78.000. Berarti ada kenaikan sebesar 18.000. Nah, kemudian di sini kan di C-nya ini ada diminta nih ya, diminta rekomendasi. Apakah perlu dilakukan perubahan tadi ya dengan perencanaan tadi seperti itu. Nah, dengan melihat ini karena ada kenaikan laba bersih sebesar 18.000 sehingga rekomendasinya ya berarti perubahan seharusnya dilakukan ya atau dibuat karena memiliki kenaikan ya laba bersih sebesar 18.000 gitu ya, kenaikan kelebihan. Jadi ada kenaikan sebesar 18.000. Nah, kemudian di yang B itu juga diminta menghitung titik impas yang baru dalam unit maupun dalam rupiah. Nah, ini sih mudah ya, sama aja dengan yang tadi. Berarti kalau untuk dapat titik impasnya, kita hitung dulu rasio contribution marginnya yang baru ya. Nah, tadi rumusnya kan total margin kontribusi dibagi total penjualan. Nah, total margin kontribusi yang baru yaitu 288.000 dibagi dengan total penjualan yang baru 1.440.000 didapatlah rasio contribution marginnya itu 20%. Nah, sehingga untuk titik impas unitnya ya tadi rumusnya biaya tetap dibagi contribution margin per unit. Jadi biaya tetapnya ini pakai yang baru. Ya, tadi yang setelah ada penurunan 30.000. Jadi 210 dibagi dengan, nah ini per unitnya juga ya, yang baru 12. Jadi didapatlah 17.500. Kemudian untuk yang rupiahnya, biaya tetap dibagi dengan rasio yang tadi sudah dihitung ya. Jadi 210.000 dibagi 20% sama dengan 1.050.000. Oke, itu nomor 7. Gimana? Sebenarnya nggak susah kan ya? Jadi ya asal diperhatikan tadi informasinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk nomor 7, tadi nomor 6 sudah sama. Nomor 7 gimana? Ada yang sama? Atau ada yang atau semuanya beda? Atau ada yang beda gimana? Sama Ibu. Sama, Bu. Sama. Oke, tadi yang siapa tadi? Andre ya tadi yang bingung nomor 7. Siapa tadi? Andre bukan Sindre? Oh iya, Bu, saya bingung nomor 6, Bu, tadi. Oh, nomor 6, nomor 7. Nomor 6. Oke, sekarang masih bingung kan, Andre? Di mananya yang bingungnya, Andre? Sudah enggak, Bu, tadi kan sudah dijelaskan. Sudah jelas. Oke, yang lainnya sampai nomor 7 bisa diikuti? Bisa, Ibu. Baik, oke ya. Betul ya. Oke, nanti jadi kalau misalkan nanti sampai keluar ada misalkan di soal itu diperhatikan betul ya setiap informasinya. Karena tadi ini saling berkaitan ya. Jadi rangkaian gitu dari nomor 1 sampai ke nomor 7 ini. Oke. Nah, baik kalau misalkan bisa dipahami, kita lanjutkan ya ke materi yang baru untuk pertemuan siang kali ini. Sudah muncul nggak ya di kalian? Ini saya jaringannya ini sih unstable gitu. Tapi ini ya antara saya ngomong sama slide-nya barengan ya. Takutnya slide-nya lama muncul atau sayanya nggak sama pas saya keluar suara sama gerakan mulut saya. Kan aneh nantinya. Aman? Aman-aman Iya, aja kan? aman Ibu. Aman Ibu. Aman ya. Oke, tapi kalian soalnya putus-putus tadi saya tanya. Yang penting kaliannya jelas lah ya. Oke.
kita masuk ke materi yang baru, yaitu informasi akuntansi diferensial. Nah, di sini ada kata diferensial ya, different, berbeda. Nah, jadi informasi akuntansi yang berbeda. Maksudnya itu, jadi informasi akuntansi itu kan tujuannya untuk sebuah pengambilan keputusan. Nah, di sini ada kata diferensial itu berarti ada beberapa alternatif gitu ya, alternatif yang berbeda. Nah, kemudian nanti dianalisis gitu ya berdasarkan informasi akuntansinya itu. Nah, kemudian nanti dipilih mana yang terbaik, itulah nanti yang akan diambil menjadi sebuah keputusan tadi ya. Jadi perbedaannya itu berbedanya itu tadi di beberapa alternatif tindakan ya yang bisa diputuskan gitu, mana yang dipilih. Nah, perbedaannya itu bisa dari perbedaan aktiva, perbedaan pendapatan, perbedaan beban gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan diferensialnya di sini gitu. Nah, kemudian tujuan informasi akuntansi diferensial yang pertama itu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan ya. Jadi itu. Jadi memang informasi akuntansi itu ya tujuannya itu untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian berkaitan dengan yang pertama informasi masa yang akan datang. Jadi kan itu ya yang namanya pengambilan keputusan itu kan sebenarnya untuk apa namanya kebijakan yang diambil itu untuk apa namanya implementasi gitu ya, atau yang akan dilakukan di masa yang akan datang gitu ya, harus seperti apa. Jadi harus ada guidance-nya dulu gitu. Nah, itu ya pada saat pengambilan keputusan itu gitu kan. Nah, kemudian pemilihan berbagai alternatif yang masing-masing memiliki perbedaan yang akan menimbulkan pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang akan datang. Nah, tadi ya, jadi pasti akan ada beberapa alternatif tadi dengan segala kelebihan dan juga ada kelemahannya. Nanti dipilih mana yang terbaik gitu ya dari beberapa alternatif itu, sehingga itulah nanti keputusan gitu ya, keputusan yang akan diimplementasikan gitu. Nah, kemudian nah, ini prosesnya nih, informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Jadi mulai dari pengumpulan data atau fakta gitu ya yang terdiri dari misalkan di sini contohnya informasi lingkungan ya, lingkungan baik itu internal atau eksternal perusahaan gitu ya. Makanya kan biasanya suka ada tuh kalau kalian pernah dengar analisis SWOT gitu kan. Nah, SWOT itu untuk tadi itu biar tahu nih posisi perusahaan gitu ya, baik di internal juga pengaruh eksternalnya seperti apa gitu kan, atau SWOT juga bisa pakai juga analisis PESTEL ya. Kalau PESTEL itu lebih ke yang eksternalnya, lingkungan eksternal gitu ya, politik eh, apa ekonomi gitu kan, sosial, teknologi dan legal gitu ya, hukum gitu. Nah, kemudian informasi terkait potensi sumber daya. Nah, ini bisa sumber daya manusianya, kemudian sumber daya bahan baku, kemudian sumber daya fasilitasnya gitu kan. Nah, kemudian informasi terkait current performance. Jadi kinerja saat ininya itu seperti apa. Nah, itu juga itu akan dijadikan dasar untuk nantinya itu keputusan berikutnya ya. Nah, jadi setelah tahu yang saat ini itu seperti ini, nah kan dievaluasi gitu kan. Nah, mana yang misalkan bisa dilanjutkan, mana yang harus diperbaiki gitu kan. Nah, kemudian pemecahan masalah yang sama pada waktu yang lalu. Nah, misalkan muncul lagi gitu kan, di saat ini itu ada permasalahan, nah ternyata tuh sama gitu ya kondisinya dengan permasalahan misalkan di berapa tahun sebelumnya gitu kan, berapa tahun silam. Nah, kalau misalkan itu masih relevan, bisa digunakan solusi tersebut ya, masih bisa efektif, nah itu bisa dipakai. Ya, jadi setelah tadi pengumpulan tadi informasi-informasi berupa data dan atau fakta tadi, barulah apa muncul alternatif tindakan gitu ya. Jadi bisa muncul tuh namanya juga alternatif ya, berarti lebih dari satu gitu kan ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan informasi akuntansi diferensialnya di situ. Jadi muncul informasi alternatif tindakan. Ada beberapa tindakan yang harus nanti itu dipilih gitu ya. Nah, ini juga melihat pertimbangan non ekonomi juga. Jadi tidak hanya sekedar berapa pendapatannya, berapa biayanya, kemudian labanya segini, atau misalkan kalau nggak dilakukan ini akan rugi sekian. Nah, jadi nggak hanya sekedar dari
finansialnya, tapi juga harus ada pertimbangan non ekonominya gitu kan ya. Misalkan tadi tuh lihat kondisi eksternalnya, kayak misalkan pesaingnya gimana ya, kemudian kondisi apa namanya, apa nanti kalau misalkan ada bencana alam, nah resikonya gimana ya. Nah, jadi mempertimbangkan resiko-resiko yang non ekonomi gitu ya. Nah, baru nanti setelah dianalisis yang tadi alternatif tindakan tadi yang lebih dari satu, kemudian dipilih gitu ya mana yang terbaik. Nah, itulah pilihan tindakan. Nah, baru setelah itu diimplementasikan. Ya, itu prosesnya seperti itu. Nah, kemudian kegunaan atau manfaat dari informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan. Nah, yang pertama itu bisa memisahkan ya berbagai alternatif tindakan. Ya, jadi ya kayak misalkan kita juga ya sederhananya kita selalu punya mungkin ya kalian juga gitu ya punya plan A, B, C gitu kan. Misalkan sederhananya mau mau pergi aja kan gitu ya, mau merencanakan apa namanya traveling kemana gitu kan. Nah, itu biasanya kan ada tuh ya planningnya gitu kan. Kalau misal cuaca cerah kayaknya ini nanti dipikirin juga ya kan. Nah, kalau misalkan ternyata hujan harus gimana nih gitu kan biar tadi tuh misalkan tadi waktu yang kita pakai buat jalan-jalan tuh efektif gitu biar nggak ujung-ujungnya tuh diem di hotel aja misalkan gitu. Nah itu ya jadi ada beberapa alternatif tindakan dan itu dipisah-pisahkan tadi ya, ada alternatif tindakan 1, 2 atau A, B, C gitu. Nah, kemudian menjelaskan konsekuensi berbagai alternatif tindakan yang dipilih. Nah, tadi ya bisa jadi kan nggak semuanya bagus ya tadi. Jadi punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, kemudian dicari misalkan dicari yang kelemahannya itu paling kecil gitu ya. Kemudian dicari yang kelebihannya itu yang paling banyak gitu ya. Nah, itulah gitu nantinya yang dipilih sebagai alternatif tindakannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu membantu menganalisis ya atau melakukan penilaian berbagai alternatif tindakan. Nah, tadi ya jadi bisa dinilai nih nanti bisa diprioritasin kita kan ya diimplementasikan dulu misalkan yang terbaik itu alternatif yang pertama. Nah, kemudian misalkan tiba-tiba di tengah jalan ada perubahan. Nah, itu masih punya stok tadi ya atau cadangan alternatif lainnya gitu yang bisa nantinya digunakan. Nah, tadi jadi perlu dilakukan penilaian gitu. Nah, kemudian keputusan manajemen. Nah, tadi ya apa namanya dengan adanya informasi tadi, nah kan yang namanya akuntansi aja ya, apalagi ini akuntansi manajemen, akuntansi aja kan itu outputnya itu kan laporan keuangan. Nah, apa sih tujuan laporan keuangan? Nah, laporan keuangan itu tadi ya untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi angka-angka tadi tuh bisa bunyi gitu. Itu tuh nanti mau diambil kebijakan atau strategi seperti apa. Nah, apalagi ini akuntansi manajemen. Jadi kalau akuntansi manajemen lebih-lebih ya tidak hanya sekedar keputusan dalam hal finance gitu ya tadi dengan laporan keuangan tapi juga ada manajemennya nih di sini itu lebih luas lagi gitu kan. Jadi benar-benar keputusan secara keseluruhan perusahaan gitu. Nah, keputusan manajemen itu dibagi dua, ada keputusan yang bersifat strategis dan juga ada yang bersifat taktis. Nah, biasanya kalau yang mengambil keputusan yang bersifat strategis itu di level top management gitu ya. Jadi apa namanya direktur lah ya, level direktur ke atas gitu kan. Nah, itu biasanya itu keputusannya itu jangka panjang gitu ya, karena memang keputusan yang diambil itu kalau strategis itu menyangkut strategi perusahaan gitu ya. Misalkan tadi dalam hal bisnis plan-nya itu seperti apa gitu kan. Kemudian nanti apa namanya menentukan gitu kan perusahaan gitu harus misalkan mencapai net profit marginnya itu berapa persen gitu kan, kemudian ya tadi ya pokoknya yang bersifatnya itu strategis secara keseluruhan. Nah, kemudian juga contohnya misalkan dalam hal pengeluarannya gitu ya, nah itu dalam hal ini pengeluarannya capex ya atau capital budgeting, jadi memang benar-benar anggaran yang nilai itu besar biasanya di atas 5M gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian kalau yang keputusan bersifat taktis, nah kalau ini lebih kepada keputusan yang bersifatnya itu operasional, kegiatan operasional sehari-hari. Nah, ini bisa dilakukan oleh misalkan supervisor, kepala proyek gitu ya. Nah, ini keputusannya itu jangka pendek. Jadi misalkan
satu pekerjaan tertentu. Nanti kan itu kan ada jangka waktunya, misalkan 3 bulan selesai gitu kan, ya udah nanti mulai lagi yang baru gitu kan. Nah misalkan nih menentukan volume produksi, apakah dinaikkan misalkan berapa persen atau diturunkan, kemudian penentuan harga jual, kemudian apa keputusan penggunaan sumber daya, baik tadi ya misalkan meng-hire apa pegawai yang baru, atau misalkan sumber daya dalam hal ini fasilitas gitu ya, menambah mesin baru gitu. Nah, itu masuknya ke dalam keputusan yang bersifat taktis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa diikuti? Terlalu cepat nggak saya menyampaikannya? Aman? Masih aman? Bisa Ibu. Oke. Begitu next. Nah, kemudian ini beberapa alternatif dalam bisnis. Nah, jadi kalau dalam bisnis itu pasti banyak sekali gitu ya alternatifnya. Makanya kalau bisa saya katakan seorang pengusaha atau pebisnis itu merupakan pekerjaan yang paling beresiko menurut saya. Resiko paling tinggi itu ya jadi seorang pebisnis. Tapi tadi ya kalau ya tadi kan sebanding ya dengan resiko yang tinggi, tapi biasanya returnnya atau pendapatannya juga besar gitu ya, asal tadi ya semakin dia berani gitu ya berani apa namanya ya mengambil tindakan gitu kan ya. Nah, itu juga nanti akan kembalinya juga ya gitulah apa namanya hasil apa usaha gimana sih, hasil tidak akan mengkhianati, kebalik ya gimana sih? Kok saya jadi bingung, kayaknya lelah, gimana hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Nah, jadi ya gitu kan ya, kalau kita ya sederhananya juga kan kalau kita belajarnya benar-benar gitu kan pasti kan ya seenggaknya nanti soal yang keluar juga ya minimal gitu ya 80%-nya lah, misalkan walaupun ada yang lupa-lupa, tapi kalau lupa itu seenggaknya udah pernah dibaca gitu kan, tapi tadi lupa. Beda kalau yang memang sama sekali nggak tahu gitu kan. Nah dia juga kayak gitu tuh seorang pebisnis, makin dia berani gitu kan ya mencoba gitu ya, walaupun ada nanti dihitung gitu biasanya kira-kira itu nanti kegagalannya berapa persen, tapi kalau misalkan berhasil itu nanti melebihi nih gitu kan dari resiko kegagalan tadi gitu, misalkan seperti itu gitu ya beberapa alternatif dalam bisnis gitu ya. Jadi kalau memang biasanya banyak juga nih ya dari mahasiswa MAB. Nah kalau kalian kan juga dapat juga tuh ya ilmunya gitu kan ya, nanti kalau misalkan ada keinginan jadi wirausaha, nah itu terus tuh di apa di di diniatkan lah gitu ya. Jadi setelah udah ada kemauan langsung dilakukan. Jadi jangan sekedar ide-ide aja gitu ya. Karena tadi ya apa namanya peluangnya masih besar ya, karena kan yang paling tahan gitu ya terhadap dampak krisis itu kan UMKM ya. Sedangkan UMKM baru berapa persen di Indonesia tuh, kalau nggak salah baru berapa? Sekitar kalau nggak salah itu di bawah 5% gitu kan ya. Padahal tadi ya peluangnya masih besar gitu ya. Tadi asal ada kemauan terus ulet ya, dan seorang pebisnis itu juga harus agile, harus lincah gitu ya, harus dinamis gitu, harus cepat tanggap gitu. Lihat peluang dan juga harus tadi lihat perkembangan zaman. Jadi harus cepat kalau misalkan ada pergantian apa namanya zaman, itu harus berubahnya tuh gimana nih produknya, atau harus gimana nih gitu gitu ya. Nah gitu. Nah ini dalam bisnis itu beberapa alternatifnya. Nah ini bisa berkaitan dengan produksi yang pertama. Nah ini yang berkaitan dengan produksi itu bisa apakah memutuskan untuk mengganti peralatan ya, misalkan dalam hal ini mesin gitulah, akan mengganti mesin yang baru atau memperbaiki yang sudah ada gitu. Jadi dilihat dulu misalkan ya kerusakannya separah apa. Nah kalau misalkan antara dibenerin tadi dengan membeli yang baru, itu lebih murah mana biayanya gitu ya. Nah kemudian pemilihan merek mesin, kemudian produsennya ya, tahu-tahu si suppliernya itu pakai yang mana, dan juga teknologinya misalkan speknya seperti apa. Nah ini benar ya, karena pengalaman waktu saya
di perusahaan otomotif gitu ya. Nah, itu tuh benar-benar sampai sedetail itu gitu kan. Nanti misalkan dari bagian teknik gitu kan itu mengajukan nih, saya waktu itu bagian cost control ya, mengajukan ke cost control. Nanti tuh ada formnya gitu ya. Nah, itu mereka tuh harus apa istilahnya mengajukan alternatif tadi gitu kan. Tadi misalkan mau beli peralatannya tuh atau mesinnya itu apa sih tipe apa ya sampai jadi saya waktu itu walaupun saya orang akuntansi harus paham juga nih tentang istilahnya tentang apa alat-alat otomotif tadi gitu kan jadi harus tahu yang mau dibeli mesinnya ini nanti apa langsung itu kita juga harus ngecek nih gitu kan apakah memang sebenar ini sudah rusak dan memang perlu diganti yang baru tidak bisa diperbaiki gitu kan. Nah, dicek tuh gitu kan, ngecek ke lapangan kondisinya seperti apa. Nah, kemudian setelah oh oke memang harus beli baru. Nah, setelah itu baru dicek lagi nih gitu kan dari bagian teknik tadi itu ngajuin gitu kan ingin merek ini gitu kan, kemudian speknya seperti apa. Nanti ada lagi nih bagian purchasing gitu ya, bagian pembelian itu nanti ke cost control dia mengajukan minimal 3 gitu ya, 3 apa alternatif gitu ya, 3 alternatif nanti eh, ditulis gitu ya di situ tuh gitu apa merek merek mesin ini gitu kan. Nah, ini ada beberapa supplier nih yang jual gitu kan. Nah, itu dengan harga yang beda-beda. Kemudian juga nanti speknya juga beda-beda. Nah, dari ketiga itu tadi bagian cost control harus bisa menganalisis gitu ya. Jadi waktu itu saya harus bisa menganalisis nih mana yang sekiranya eh, apa namanya speknya itu paling bagus gitu ya. Nah, tapi nggak bisa juga nih milih yang spek paling bagus tapi harga paling murah itu kan juga istilahnya itu nggak masuk akal juga. Nah, jadi saya lihat lagi peruntukannya. Kalau memang mau mengedepankan tadi kualitas, nah sekiranya itu dicarilah harga yang masih bisa di tengah-tengah gitu. Nah, akhirnya barulah memutuskan untuk membeli yang mana. Jadi sepanjang gitu dalam hal proses apa namanya pengajuan pembelian alat atau mesin itu seperti itu gitu kan. Nah, itu kemudian setelah itu juga terkait memproses ya suatu barang gitu ya, bahan baku gitu ya. Bahan baku yang sudah dibeli tadi, nah itu diputuskan apakah mau diproses sampai setengah jadi saja atau memproduksi sampai ke barang siap dijual ya, siap atau istilahnya langsung bisa dinikmati oleh konsumen gitu ya. Apa ya? Misalkan contoh sederhananya eh ya kayak apa kayu aja lah ya. Nah, apakah kebanyakan kan kalau di Indonesia tuh nggak mau ribet ya, jadi gampangnya udah jual aja tuh si kayu gelondongan gitu kan. Nah, padahal itu akan lebih memiliki value yang lebih tinggi ya, nilai yang lebih tinggi apabila itu sudah dalam bentuk misalkan tadi furniture gitu ya, meja, kursi, itu kan akan lebih tinggi nilainya gitu ya. Tapi juga disesuaikan lagi ya, apakah memang tadi sumber dayanya itu tersedia untuk melakukan proses sampai ke barang siap untuk dijual gitu. Nah, kemudian itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan penjualan itu juga ada beberapa alternatif. Apakah akan menerima atau menolak pesanan gitu ya. Nah, ini seperti yang materi sebelumnya gitu kan ya. Kalau misalkan apa si mesin itu masih ada space gitu ya, si kapasitasnya itu masih ada apa namanya? Kapasitas yang tersisa gitu ya untuk melakukan produksi. Nah, itu bisa tuh memilih menerima pesanan khusus asal tadi ya misalkan harganya tuh cocok, kemudian bahan baku tidak terlalu tinggi yang diminta gitu kan. Kemudian juga yang pasti beban tetapnya tadi itu bisa menutup, jadi tidak perlu menambah beban tetap gitu ya. Nah, kemudian juga memilih apakah akan melakukan market penetration ya atau penetrasi pasar atau melakukan market development. Nah, ini ada matriksnya sih. Kalau misalkan mau dilihat ya bisa googling tuh namanya Ansoff Matrix ya. Ansoff tulisannya ANSHOFF.
Nah, itu di situ bisa kelihatan tuh perbedaan. Apa sih perbedaan selama ini banyak yang ini ya, di bahkan mahasiswa saya pun mahasiswa bisnis aja itu masih pada nggak tahu bedanya tuh apa sih market penetration, apa sih market development gitu. Padahal itu berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau di matrix itu tuh kelihatan kalau market penetration itu untuk atau penetrasi pasar itu ya untuk produk yang sudah existing dan juga marketnya itu yang sudah existing. Jadi memang yang produk dan juga market yang sudah ada gitu ya. Tapi tadi misalkan meningkatkan kualitas si produknya gitu kan agar memaksimalkan gitu ya, memaksimalkan tadi misalkan gitu ya, seharusnya di pasar yang sudah ada itu yang bisa membeli itu 1.000 orang, tapi saat ini tuh misalkan baru 10%-nya. Nah, tadi dengan terus meningkatkan produk yang sudah ada tapi terus diperbagus gitu kan. Nah, tadi bisa meningkatkan jumlah customer ya, jumlah customer di pasar yang tadi itu. Nah, berbeda dengan market development. Kalau market development itu pengembangan pasar. Jadi produknya sih existing ya, yang sudah ada, tapi masuk ke new market gitu, market yang baru. Nah, jadi misalkan misalkan salah satu produk gitu ya, dia sudah menjadi market leader di Jawa Barat gitu ya. Nah, kemudian dia ingin masuk ke pasar yang baru. Nah, akhirnya menjual jugalah ke daerah Banten misalkan. Nah, itu tadi masuk ke Bantennya itulah yang disebut dengan market development. Jadi masuk ke pasar yang baru. Nah, itu ya perbedaannya di situ. Nah, kemudian yang berkaitan dengan kegiatan bisnis secara keseluruhan. Nah, kalau ini yang tadi ya sifatnya itu strategis, yaitu melanjutkan kegiatan atau menghentikan sebagian atau bahkan menghentikan seluruh kegiatan. Nah, itu tadi ya kayak misalkan tadi yang lalu ya ada down point itu ya. Jadi penutupan itu. Nah, itu dilihat gitu ya apakah memungkinkan tadi ya kalau misalkan masih ada strategi atau inovasi yang bisa dilakukan itu masih bisa gitu ya dilakukan melanjutkan kegiatan operasionalnya tadi. Jadi agar tidak terus mengalami decline ya atau penurunan. Tapi kalau misalkan dirasa udahlah ini sulit gitu ya yang ada kalau terus dilakukan misalkan tadi hanya akan menambah biaya saja. Ya udah, misalkan dihentikan gitu ya sebagian produksinya. Kalau misalkan memang memproduksi banyak produk ya, diferensiasi produk gitu kayak misalkan tipe-tipe kayak Indofood atau Unilever gitu kan. Nah, itu bisa tuh misalkan dievaluasi produk mana sih sekiranya yang memang itu tuh tidak mengalami keuntungan gitu setelah dikurangi dengan biaya produksinya itu malah mengalami kerugian. Nah, itu bisa dihentikan gitu kan. Nah, itu kan masih menghentikan sebagian aja ya. Nah, atau bisa jadi kalau misalkan memang hanya satu gitu ya si jenis produknya. Nah, kalau sudah terus-menerus mengalami kerugian, itu lebih baik melakukan penghentian ya, menghentikan seluruh kegiatan agar tadi tidak berkepanjangan kerugiannya. Nah, atau bisa juga dalam hal apakah memilih outsourcing atau misalkan dalam hal ini tuh maklun ya, meminta pihak lain gitu ya untuk mengerjakan, nah atau melakukan seluruh kegiatannya itu sendiri. Nah, atau misalkan sederhananya kita mau menjual sesuatu nih ya, apa namanya ya, menjual rendang lah, nggak tahu saya tiba-tiba kepikirannya rendang gitu ya, rendang itu apakah kita akan beli dari orang gitu ya, jadi orang tadilah yang masak kita ambil ya, maksudnya kita beli sudah jadi gitu ya, atau tadi membuatnya sendiri gitu ya dari awal gitu kan, memprosesnya sendiri kemudian dijual. Nah, itu. Nah, ini juga perlu pertimbangan tadi ya, kesanggupan dan juga dari sumber dayanya. Apakah memang SDM-nya memenuhi, memiliki tadi tenaga ahli ya dalam memproduksi produk tersebut, kemudian juga memiliki mesin, fasilitasnya itu juga memadai. Nah, gitu itu juga harus diperhatikan hal tersebut gitu kan. Jadi dibandingkan mana nanti yang lebih murah, apakah tadi membeli gitu ya dari pihak lain atau memproduksi atau membuat sendiri. Nah, tadi ya itu
memang agak panjang sih ya kalau alternatif dalam bisnis itu kalau dijelaskan lebih dalam gitu ya tadi itulah, tapi intinya seperti itu ya beberapa alternatif dalam bisnis. Jadi ada banyak sekali alternatif yang bisa dipertimbangkan untuk diambil mana yang terbaik gitu ya. Nah, kemudian biaya relevan dan juga biaya diferensial. Nah, di sini yang dimaksud dengan biaya relevan itu biaya yang berlaku untuk suatu keputusan tertentu yang mempunyai hubungan dengan alternatif yang dipilih oleh manajemen. Nah, jadi biaya yang langsung berhubungan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan biaya relevan. Nah, kalau biaya diferensial itu perbedaannya gitu atau selisih biaya yang terjadi sehubungan dengan keputusan pemilihan alternatif. Nah, kalau tadi biaya relevan tuh misalkan langsung gitu ya kayak ada perubahan biaya variabelnya naik dinaikkan gitu ya alternatifnya, atau tadi alternatifnya itu walaupun biaya variabelnya naik tapi bisa menurunkan biaya tetap. Nah, tadi biaya variabel dan biaya tetap tadi itu yang dimaksud dengan biaya relevan. Nah, sedangkan biaya diferensial itu tadi misalkan ada penurunan atau ada kenaikan. Jadi selisihnya, perbedaannya tadi ya setelah dibandingkan misalkan minimal dua ya berarti ya dua alternatif tadi gitu. Nah, itu berapa sih perbedaan biayanya? Nah, itulah yang disebut dengan biaya diferensial gitu ya. Nah, kemudian analisis diferensial. Nah, di sini itu mulai dari keputusan masa lalu. Nah, di sini juga apa namanya diperhitungkan gitu ya. Jadi keputusan masa lalu, nah itu masuknya itu biaya tidak relevan. Contohnya itu yang biasa disebut dengan sunk cost atau biaya yang tertanam, terbenam atau biaya yang hilang. Kenapa yang hilang? Jadi apa ya contohnya sunk cost itu misalkan beli mesin gitu kan ya, beli mesin. Nah, mesin itu masa manfaatnya gitu ya atau nilai ekonomisnya itu sampai 5 tahun. Nah, kemudian belum sampai 5 tahun ya, misalkan baru 3 tahun ternyata mesin itu rusak gitu kan. Nah, jadi karena sudah rusak mau dijual pun nggak laku, ya udah dibuang gitu. Nah, tapi tadi dengan mesin tadi itu kan merupakan aktifat tetap ya. Nah, setiap aktifat tetap itu dihitung biaya penyusutannya ya, ada penyusutan. Nah, karena dalam aturan perpajakan pun itu ya perlu dihitung biaya penyusutannya. Nah, tadi walaupun si mesinnya tadi itu belum sampai 5 tahun ya, 3 tahun sudah dibuang, tapi si biaya penyusutannya tetap harus dihitung, dianggap biaya. Nah, itulah yang tidak bisa dihilangkan gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sunk cost itu tadi. Contohnya itu ya, tadi ada yang lain juga gitu, tapi salah satu contoh sunk cost itu tadi seperti itu. Nah, itu untuk keputusan masa lalu. Ya udah karena sudah lewat istilahnya ya, sudah terjadi ya udah gitu kan. Itu juga tetap ada biaya yang perlu diperhitungkan tadi sunk cost itu. Nah, kemudian keputusan masa yang akan datang. Nah, keputusan masa yang akan datang itu melihat dari apa current situation. Jadi apa situasi terkini gitu ya, situasi yang sekarang itu gitu ya seperti apa. Nah, misalkan dilihat dari kondisi yang saat ini terjadi gitu ya. Nah, itu ternyata bisa muncul dua alternatif gitu ya keputusan gitu untuk nanti bisa dilakukan di masa yang akan datang. Jadi kan sudah tahu tuh ya informasinya yang saat ini terjadi, ada ini gitu kan. Nah, kemudian misalkan yang kalau misalkan yang sudah bagus ya, misalkan gitu penjualannya itu terus meningkat. Nah, sehingga bisa tuh diambil alternatif keputusan. Oh, berarti trennya itu terus naik. Berarti nanti di masa depan itu bisa tuh dinaikkan kembali berapa persennya. Misalkan itu ya keputusan alternatif yang A-nya. Nah, bisa juga alternatif yang lain. Misalkan tadi wah dengan terusnya apa namanya penjualannya itu meningkat. Nah, bisa juga tidak harus meningkatkan volume, tapi tadi bisa misalkan melakukan efisiensi di bagian biayanya gitu kan. Yang penting tadi misalkan sama-sama tujuannya itu labanya tuh meningkat gitu.
Nah, tadi ya, jadi untuk mencapai laba yang meningkat tadi bisa muncul beberapa alternatif keputusan gitu ya. Itu melihat dari informasi atau data di masa kini gitu. Nah, kemudian berdasarkan alternatif keputusan alternatif tadi, sehingga kan ini harus dipilih nih ya. Misalkan ini alternatif A dan B. Nah, dipilih nih keputusannya mana sih gitu. Nah, itu perlu dianalisis gitu ya. Nah, dilihat nih ternyata untuk analisis diferensialnya atau dilihat perbedaannya, ternyata antara A dan B itu ada selisih pendapatan, dihitung tuh. Nah, berapa tuh selisihnya? Nah, itulah yang disebut dengan pendapatan apa namanya? Relevannya nanti dilihat gitu ya antara A dan B. Kemudian ada selisih biaya mana misalkan yang lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian dilihat selisih labanya antara melakukan alternatif A atau B, mana yang lebih istilahnya menguntungkan yang mana gitu ya. Nah, itu untuk analisis diferensial gitu. Nah, kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke contoh kasus. Gimana? Halo? Oke. Pada ngantuk nggak? Kayak berasa didongengin nggak sih kalian? Aman? Nggak ngantuk ya? Kalau yang ngantuk, cuci muka dulu. Ya, oke. Gimana? Aman Bu dari saya. Aman ya? Kita lanjutkan bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi dari informasi akuntansi diferensial tadi, nah itu bisa menghasilkan tujuannya gitu ya, tujuannya itu untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, tadi ya kan dalam bisnis itu bisa muncul tuh ya, muncul berbagai macam alternatif. Nah, misalkan ini contohnya, salah satunya itu keputusan tadi ya, apakah akan membuat sendiri gitu ya, memproduksi sendiri atau membeli ya, membeli dari pihak lain tadi ya, melakukan maklon atau outsourcing tadi gitu ya untuk dijual kembali. Nah, memang manajer sering kali ya dihadapkan dengan keputusan seperti ini, apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Jadi ada yang memang dari hulu gitu ya, dari hulunya tuh hulu ke hilir gitu kan ya, ibaratnya misalkan ya dalam bisnis itu dari hulunya memang sudah dibuat sendiri gitu untuk bahan bakunya kan, kayak misalkan contohnya apa? Contohnya Indofood ya, salah satu lini produknya itu Indomie gitu kan. Nah, Indomie kan dari mulai tepungnya aja itu kan juga dari Indofood sendiri ya, apa namanya tepung apa namanya sih? Segitiga biru gitu ya, misalkan atau misalkan kunci biru atau apalah, tapi pokoknya produksinya sendiri dari Indofood sendiri gitu kan. Nah, terigunya dari situ. Jadi kan mulai dari hulunya tuh gitu kan. Nah, kemudian sampai akhir tuh ya pengemasan sampai ke distribusinya terus itu gitu kan pakai Indofood gitu kan. Nah, misalkan seperti itu. Atau tadi misalkan kalau memang belum besar gitu kan perusahaannya dirasa kalau misalkan beli mesin malah terlalu tinggi biaya investasinya. Nah, akhirnya memutuskan lebih baik untuk membeli gitu ya. Nah, kemudian sesungguhnya manajer secara berkala itu harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi. Nah, ya pasti ya, itu pasti dilakukan evaluasi gitu ya. Apa namanya? Bahkan biasanya sih per bulan gitu ya, terutama untuk perusahaan manufaktur gitu ya, atau apa namanya? Kalau apa atau perusahaan yang apa ya? Apa sih kayak yang kayak tipe-tipe kok saya lupa namanya, kayak tipe-tipe Indomaret, Alfa gitu ya, atau apa Superindo kayak gitu. Nah, itu ini ya apa rutin gitu dilakukan gitu ya, karena tadi jangan sampai ada miss gitu ya, misalkan antara persediaan, nanti kan kalau salah ngitung terlalu tinggi gitu ya persediaannya, terlalu lama juga keluar, nanti bisa basi gitu kan si barang tersebut gitu, atau misalkan ada salah hitung atau gimana, makanya kan selalu dilakukan stok opname itu ya gitu ya, dilakukan secara berkala gitu.
Nah, kita mulai masuk nih ya ke contoh kasus, misalkan nih ya, ada perusahaan manufacturing nih ya, namanya Swasi ini saat ini memproduksi komponen elektronik yang digunakan. Nah, itu salah satunya printer ya, komponen dalam membuat printer. Kemudian dalam setahun Swasi ini akan mengganti produksi untuk printer jenis lain. Nah, ternyata tadi sudah terlanjur beli gitu ya komponen untuk memproduksi satu jenis printer, misalkan printer jenis A. Nah, ternyata tiba-tiba berubah gitu ya, ingin mengganti produksi untuk printer jenis yang lain yang baru gitu ya, dan komponen elektronik yang lama itu tidak akan digunakan, jadi nanti pakai apa namanya komponen yang baru gitu kan, karena kan beda jenisnya gitu ya. Nah, tapi untuk tahun yang akan datang akan kembali nih perusahaan ini akan kembali memproduksi 10.000 komponen untuk mendukung kebutuhan produk printer yang lama. Nah, tapi untuk yang misalkan yang tahun ini tadi itu, nah komponen yang sudah dibeli tadi itu kemudian tidak terpakai itu juga bisa masuk ke dalam sang kos ya, dengan catatan bahwa si apa komponen atau bahan baku itu tidak bisa digunakan, udah benar-benar tuh mentok gitu istilahnya ya, tidak bisa digunakan untuk memproduksi produk yang lain, kemudian dijual lagi pun juga nggak bisa, nggak laku. Nah, mau nggak mau tetap dicatatkan itu sebagai biaya ya. Nah, itulah yang masuk ke dalam biaya tadi itu, sang kos tadi itu gitu ya. Nah, kemudian tadi ini ceritanya gitu ya, nanti akan produksi lagi sih memang, tapi tahun depan. Nah, kan tetap hitung yang tahun ininya gitu kan. Nah, kemudian si Swasi ini telah dihubungi oleh pemasok nih ya, ada pemasok nih yang istilahnya bisa bikin tuh komponennya gitu ya, dibanding dia bikin sendiri gitu kan. Nah, itu nawarin nih, dibanding kamu bikin sendiri nih saya jual nih gitu kan. Harganya itu 4.750 per unit gitu kan. Nah, tawaran tersebut menarik tuh bagi siswa sih, karena kalau sepintas gitu ya, kalau hanya melihat harga per unitnya itu jauh lebih murah gitu dibanding biaya manufacturing atau biaya produksinya dia per unitnya itu bisa mengeluarkan sebesar 8.200 per unit ya, per satu komponennya. Nah, kalau melihat informasi ini, apakah Swasi akan memproduksi sendiri ya, atau membeli tadi dari si pemasok tadi itu? Nah, kalau hanya sekedar melihat tadi ini ya, harga per unit dan juga dibandingkan dengan biaya manufaktur per unit, itu oke gitu ya, beli lebih murah, tapi kita analisis dulu gitu ya, karena kan kalau perusahaan manufaktur itu kan prosesnya panjang ya, jadi banyak biaya-biayanya juga di dalam. Nah, kita analisis dulu gitu kan. Nah, pertama perhatikan biaya yang berkaitan dengan produksi. Produksinya tadi ya disampaikan di awal ini 10.000 ya, jadi 10.000 komponen. Nah, kemudian biaya penyerapan penuh atau full absorption cost-nya itu dihitung sebagai berikut. Nah, jadi dalam memproduksi komponen itu tadi, nah ini ada berbagai komponen biaya gitu ya. Yang pertama itu harus melakukan sewa peralatan. Nah, itu sebesar 12 juta. Nah, kemudian berapa biaya per unitnya tinggal dibagi 10.000, didapatlah 1.200. Kemudian keluar juga biaya penyusutan peralatan sebesar 2 juta. Kemudian bahan baku langsungnya 10 juta, tenaga kerja langsung 20 juta, overhead variabel 8 juta, dan overhead tetap umum 30 juta. Jadi totalnya itu untuk memproduksi itu menghabiskan 82 juta dibagi 10.000 unit. Jadi biaya per unitnya itu 8.200. Nah, ada kondisi yang harus dihadapi dalam pengambilan keputusan. Sebagian besar peralatan disewa, namun satu mesin tertentu harus dibuat secara khusus dan dibeli. Jadi tetap harus ada mesin yang dibeli katanya ya. Nah, peralatan yang disewa dapat dikembalikan kapan saja. Nah, penyusutan mesin belum selesai. Tadi karena ada
mesin yang harus dibeli, jadi muncul tuh penyusutan ya. Nah, penyusutan mesin belum selesai pada akhir tahun berjalan, namun perusahaan berencana membuangnya karena mesin tersebut tidak dapat dijual. Nah, tadi ya, jadi misalkan entah mesinnya ini rusak atau gimana lah ya, intinya nggak bisa dipakai lagi, akhirnya dibuang karena dijual pun nggak laku gitu kan. Nah, sedangkan tadi belum selesai gitu ya perhitungan untuk penyusutannya. Nah, sehingga mesinnya sudah dibuang, tapi tadi masih ada muncul yang namanya biaya penyusutan. Nah, itu tadilah ya biaya penyusutannya itu yang disebut dengan sang kos. Nah, kemudian selain biaya penyusutan, tadi ya ada bahan baku tadi yang tadi keterangan di awal. Jadi ketika sudah dibeli, ternyata dia ganti memproduksi jenis yang lain, tapi sudah terlanjur dibeli gitu kan. Nah, kemudian di sini disampaikan tidak memiliki penggunaan alternatif si bahan baku itu, maka setengah dari total biaya bahan bakunya. Jadi di sini mungkin ceritanya tuh setengahnya tuh yang belum terpakainya gitu ya. Nah, itu kan berarti istilahnya terbuang gitu kan. Nah, itu juga yang terbuang tadi itu merupakan biaya tertanam. Jadi walaupun tidak dipakai, tidak bisa juga dijual kembali gitu kan. Nah, tetap dihitung biayanya gitu. Nah, kemudian overhead umum yang tetap itu juga bukan merupakan biaya relevan. Nah, jadi nanti dalam membandingkannya itu juga tidak masuk ya karena yang dibandingkan itu hanya yang biaya relevan. Nah, jadi yang sejumlah 30 juta ini ya, itu nanti harus dikeluarkan gitu ya. Nah, dari informasi ini kemudian ada informasi lagi. Tadi kalau misalkan membuat sendiri gitu ya. Nah, ini kalau misalkan membeli gitu ya, membeli komponen tersebut ke pemasok tadi, supplier. Nah, kalau melakukan pembelian ternyata ada juga nih selain tadi membayar membayar biaya si harga komponennya gitulah ya. Nah, ternyata juga ada tambahan tenaga kerja. Mungkin bisa jadi apa ya, belum ahli gitulah ya karena misalkan ada apa yang berbeda lah, nggak tahu juga ya, tapi yang pasti butuh nih tambahan tenaga kerja paruh waktu. Nah, itu sebesar 8.500.000. Nah, dari informasi tersebut kita coba bandingkan kedua alternatif ini apakah akan membuat atau membeli. Nah, ini untuk yang membuat tadi itu kan harus ada sewa peralatan, ya kan ya, 12 juta. Nah, kemudian tadi untuk bahan baku langsungnya itu tadi 50% tadi ya disampaikan. Jadi yang tetap harus diperhitungkan tadi itu 50%. Ya, mana sih tadi? Nah, ini ya. Jadi setengah ya, setengah dari total biaya bahan baku. Nah, kemudian tenaga kerja langsungnya itu tadi 20 juta. Kemudian overhead variabelnya juga tadi 8 juta. Nah, jadi biaya relevannya gitu ya. Kalau misalkan membuat sendiri itu total biaya relevannya itu 45 juta. Nah, sedangkan kalau misalkan memutuskan untuk membeli, nah ini kan tadi nggak ada nih ya, nggak perlu sewa, nggak perlu memperhitungkan bahan baku, juga tenaga kerja langsung atau overhead gitu kan. Nah, ini yang dikeluarkan itu namanya biaya pembelian tadi ya, yang harga jual per unitnya itu 4.750. Nah, dikalikan dengan 10.000 unit didapatlah 47.500. Nah, kemudian ternyata ada tambahan biaya yaitu tenaga kerja paruh waktu sebesar 8.500. Nah, ternyata kalau tadi membuat itu akan mengeluarkan biaya relevannya itu 45 juta, nah ternyata dengan membeli malah jauh lebih mahal ya, akan keluar biayanya itu sebesar 56 juta ya. Nah, di sini ada ada selisih ya, ada perbedaan. Jadi dengan membeli itu akan membayar lebih mahal sebanyak 11 juta
Nah, sehingga sudah terlihat ya bahwa keputusannya itu lebih baik membuat sendiri, karena dengan membuat sendiri itu bisa lebih murah sebesar 11 juta dibanding membeli tadi ke pemasok gitu ya. Nah, jadi tawaran tadi lebih baik ditolak gitu ya. Nah, tadi juga ini bisa juga apa namanya, dilihat dari biaya relevan per unitnya ya, tinggal dibagi dengan jumlah unitnya. Tadi 45 juta dibagi 10.000 kan berarti 4.500, kemudian 56 juta dibagi 10.000 hasilnya 5.600 gitu ya. Nah, yang tadi ada yang mau ditanyakan terkait keputusan membuat atau membeli. Gimana? Aman? Masih aman? Gimana? Aman Ibu. Aman ya. Nanti apa namanya, bisa diulas kembali ya, dilihat kembali materinya dan juga bisa didengarkan kembali recordingnya ya. Oke, kemudian ada keputusan lain nih ya yang harus diambil. Apakah apa namanya, perlu mengambil pesanan khusus atau tidak, gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama. Nah, ini memang bisa aja berbeda ya. Misalkan di satu tempat gitu ya, di satu perusahaan gitu, satu toko lah misalkan. Satu toko itu bisa jadi beda ngasih harganya ke pelanggannya. Contoh, akan memberikan harga yang beda ya ke pelanggan yang tadi dia sifatnya itu reseller. Jadi kan akan membelinya tuh banyak, biasanya grosir ya. Nah, itu akan berbeda harganya dengan yang membeli satuan. Misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, dan perusahaan yang seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan dan perusahaan juga seringkali mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan cara yang tidak seperti biasanya. Nah, tadi ya misalkan minta berapa biji lah ya, itu minta yang beda gitu tadi, misalkan dari bentuknya atau varian rasanya atau tadi bahan bakunya, speknya apalah gitu ya, pokoknya berbeda aja ya, pesanan khusus. Nah, tadi dilihat lagi gitu ya apakah tadi biayanya itu bisa masuk atau tidak, terutama tadi ya yang pasti tidak menambah biaya tetap gitu ya, dan kalau bisa tadi ya dengan adanya pesanan khusus itu bisa meningkatkan laba dari yang produksi yang biasa gitu kan. Nah, kemudian dari sini diambillah tadi ya keputusan apakah akan diterima atau ditolak. Nah, ini misalkan contohnya, nah sekarang beralih nih ya, contohnya ke perusahaan es krim. Nah, perusahaan es krim ini itu telah mencapai produksi sebesar 80%. Nah, jadi dari kapasitas penuh itu dia mencapai produksi 80%. Berarti kan sebenarnya masih ada sisa ya 20%. Nah, kapasitas normalnya itu tuh sebesar 20 juta. Jadi kalau full 100% itu 20 juta. Nah, kemudian perusahaan hanya memproduksi es krim premium. Oke, total biaya yang berkaitan dengan pembuatan dan penjualan itu 16 juta unit adalah oke. Jadi total biaya yang berkaitan dengan tadi ya penjualan yang dihasilkannya itu 16 juta, yaitu dari 80% ya capaian produksinya dikalikan dengan kapasitas normalnya 20 juta. Nah, sehingga dihasilkanlah itu 16 juta. Nah, berapa sih total biayanya? Kemudian apa saja sih komponen biayanya dalam menghasilkan 16 juta unit es krim ini gitu ya. Nah, ini biar lebih hitungannya lebih sedikit dalam ini ya, apa namanya? Dalam apa ini? Kok ketutup sih saya? Dalam ribuan ya. Nah, jadi dalam ribuan kita hilangkan 0,3 ya. Nah, ini ternyata tadi dalam memproduksi 16
juta unit. Nah, berarti kan kalau kita hilangin 3, 16.000 ya. Jadi biar nanti sama dengan ini. Jadi dalam menghasilkan 16.000 tadi itu dibutuhkan biaya-biayanya tuh ini. Nah, biaya variabelnya itu ada bahan-bahan susu gitu ya sampai ke lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk total biayanya. Kemudian agar bisa dapat biaya per unit itu tinggal dibagi ya. Total biayanya ini dibagi dengan tadi total unit yang dihasilkan. Misalkan ini bahan-bahan susu itu 11.200. Kemudian tinggal dibagi dengan unitnya itu 16.000. Didapatlah biaya per unitnya itu 0,70 gitu ya. Nah, kemudian begitu juga dengan gula. Totalnya 1.600 dibagi 16.000 0,10 ya sampai ke lain-lain 800 dibagi 16.000 didapatkan 0,05. Sehingga total biaya variabelnya itu 24 juta atau 24.000. Nah, 24.000 ini dibagi 16 juta atau 16.000 didapatlah untuk biaya per unitnya itu 1,5 rupiah. Itu untuk total biaya variabel. Kemudian ada juga biaya tetapnya tadi ya. Ini terdiri dari gaji, penyusutan, utilitas, pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini tadi sama ya totalnya. Kemudian untuk mendapatkan biaya per unit tinggal dibagi dengan berapa? 16 juta atau 16.000 ya, sehingga didapat total biaya tetapnya berapa, kemudian dijumlahkan total biaya variabel dan total biaya tetap hasilnya sekian ya, 25.552.000 dibagi 16 juta itu didapat atau 16.000 didapatlah 1.597.000 ya atau 1.597. Kemudian di sini harga jual grosirnya itu 32.000. Nah, kemudian untuk harga jual satuannya itu berapa? 2 rupiah ya atau 2.000 ya. Jadi 2.000 rupiah gitu. Nah, kemudian ini kalau misalkan bukan ini beda lagi ya, bukan memproduksi sendiri. Ya ini tuh total biayanya gitu ya. Total biayanya tadi dalam menghasilkan capaian produksinya 80% yaitu sebanyak 16 juta unit. Ini total biayanya, kemudian ini harga jualnya. Ini harga jual grosirnya, kemudian ini harga jual satuannya ya per unitnya. Nah, kemudian sebuah distributor es krim. Nah, jadi ini maksudnya tuh ada reseller lah gitu ya. Ada yang mau beli nih ke perusahaan es krim ini yang dia itu biasa menjual dalam jumlah banyak tapi dia belum pernah nih beli ke perusahaan ini. Nah, kebetulan ini dia katanya ingin membeli 2 juta unit gitu ya, 2 juta unit ke perusahaan es krim ini, tapi dengan harga yang lebih murah yaitu 1.550. Nah, udah mah ini ya, maksudnya dengan harganya lebih murah gitu kan, ditambah lagi ada persyaratan gitu kan, bahwa dia pengen masang mereknya sendiri itu di es krim tersebut gitu kan. Nah, tapi walaupun gitu dia bilang katanya, nah tapi nanti saya tanggung deh gitu untuk biaya transportasinya gitu kan. Nah, kemudian juga dia bilang nanti juga saya berhubungan langsung gitu ke perusahaan. Jadi nggak perlu ada namanya biaya komisi penjualan. Jadi nggak perlu tuh ada sales kayak gitu, nggak perlu dilayani. Saya pakai sales, saya langsung aja gitu kan. Nah, itu lumayan tuh walaupun tadi harganya itu dia belinya lebih murah tapi tadi bisa dilakukan efisiensi ya di kedua biaya tadi, biaya transportasi atau distribusinya dengan biaya komisi ya. Nah, kemudian ini disampaikan ya penawaran tersebut memang berada di bawah harga jual normal yang tadinya 2.000. Nah, di sini kan dia nawarnya 1.550. Nah, dari informasi tadi, nah sebagai manajer di perusahaan es krim tersebut, apakah harus menerima pesanan itu atau menolak? Nah, kalau tadi ngeliat dari harga sih emang ya kok dibeli dengan harga lebih
murah gitu kan. Nah, tapi tadi kembali lagi, tadi masih ada kapasitas ya, kapasitas produksi itu 20%. Nah, kemudian tadi asalkan masih bisa menggunakan beban tetap yang sama, itu bisa dipertimbangkan gitu kan ya. Nah, tadi tidak perlu kan. Nah, dalam hal ini tuh masih bisa tuh pakai beban tetap yang sama. Jadi tidak perlu lagi menghitung beban tetapnya, tapi cukup menghitung biaya variabelnya saja. Dengan tadi juga ya ada efisiensi yang bisa dilakukan. Nah, coba ini dibandingkan tuh alternatif tadi. Nah, ini bandingkan antara menerima pesanan atau menolak ya. Nah, ini masih dalam ribuan rupiah ya. Nah, kita hitung dulu pendapatannya berapa sih. Nah, tadi kan dia itu nawarnya harganya 1.550. Nah, tadi dia mau beli sebanyak 2 juta unit. Tinggal dikalikan 1.550 kali 2 juta. Didapatlah berapa? 3 juta 100 gitu ya. Kemudian, nah tadi kalau namanya biaya variabel bertambah ya kalau kita mau tadi menerima pesanan. Nah tadi kan yang dibutuhkan dalam membuat es krim itu ada bahan-bahan susu. Nah kita lihat tadi ya biaya per unitnya itu 0,70. Nah tadi pesanannya itu sebanyak 2 juta. Jadi tinggal dikalikan 0,70 kali 2 juta, 1.400.000. Kemudian tadi apalagi yang dibutuhkan gula. Tadi biaya per unit gula itu 0,10 dikali 2 juta 200.000 dan begitu seterusnya ya dari biaya per unitnya dikalikan dengan berapa yang akan dibelinya ya tadi sebanyak 2 juta. Nah, kemudian ini sampai lain-lain ya dikalikan. Nah, tadi ada efisiensi ya. Efisiensinya apa? Bahwa tadi kan si pembelinya itu dia mau menanggung yang namanya biaya transportasi. Nah, biaya transportasi itu merupakan ini biaya distribusi. Kemudian dia mau berhubungan langsung nih gitu ya dengan perusahaannya. Jadi tidak perlu ada yang namanya sales. Nah, itu juga bisa mengurangi yang namanya komisi. Nah, jadi ini tidak dimasukkan atau dikurangi ya. Tidak dimasukkan nih komisi dan juga distribusi. Jadi tadi yang dimasukkan hanya bahan-bahan susu, gula, penyedap, tenaga kerja langsung, pengemasan, dan juga lain-lain. Oke, ini ya. Jadi ternyata pendapatannya itu 3.100.000, kemudian ternyata si bahan-bahan ini biaya-biaya tadi gitu ya, biaya-biaya variabel tadi itu setelah dijumlahkan dengan tadi yang akan dibeli sebanyak 2 juta itu ternyata hanya 2.900.000, berarti masih lebih besar pendapatannya sehingga masih akan mendapatkan laba sebesar 200.000. Nah, tadi kalau misalkan kita nolak nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan nerima dapatlah 200.000. Nah, dengan membandingkan tadi alternatif antara menerima dan menolak bisa dilihat ya. Jadi lebih baik menerima pesanan khusus itu karena akan menaikkan laba sebesar 200 juta. Lumayan tuh ya, akan naik tuh tadi hanya memanfaatkan kapasitas produksi yang masih tersisa tadi ya, akan naik sebesar 200 juta gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk keputusan menerima atau menolak pesanan khusus? Mana? Masih bisa diikuti? Aman? Bisa diikuti. Dan saya cukup, Bu. Oke ya, berarti bisa kita lanjutkan ke keputusan berikutnya, yaitu dalam hal ini keputusan untuk meneruskan atau menghentikan. Nah, jadi ini misalkan biasanya perusahaannya itu tadi ya memproduksi beberapa macam produk gitu ya. Jadi memiliki berbagai lini produk tadi ya, lebih dari satu gitu. Nah, tadi misalkan kayak tadi Indofood ya. Salah satu lini produknya kan Indomie. Nah, bahkan dari Indomie sendiri aja itu kan banyak varian rasanya gitu ya. Mungkin yang bertahan dari dulu sampai sekarang ya, mungkin kalau yang saya perhatikan ya itu yang ayam bawang gitu kan atau yang Indomie goreng yang original gitu ya. Sedangkan untuk yang rasa yang lain-lain gitu ya itu
tidak jarang ya, banyak juga yang tiba-tiba ngilang gitu ya, nanti tergantikan dengan varian rasa yang baru. Nah itu kan pasti sudah dianalisis ya, dilihat trennya, oh ternyata ini udah nggak musim nih gitu kan, orang udah pada nggak suka, ya udah akhirnya dihentikan gitu kan, benar-benar bisa dihentikan atau misalkan diganti gitu ya dengan varian rasa yang baru, misalkan seperti itu gitu kan. Nah ini contohnya. Dalam kasus ini apa, Norton Material. Jadi perusahaan material lah gitu ya yang memproduksi balok beton, kemudian bata dan juga genteng. Nah, kemudian bagian cost control perusahaan itu telah menyusun estimasi laporan laba rugi ya untuk tahun 2000 sekian gitu ya dalam ribuan rupiah. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat ya, jadi masing-masing dari setiap produk gitu ya. Nah, kalau dilihat dari masing-masing, ternyata itu hanya balok dan juga bata yang mengalami laba ya, yang mendapatkan laba. Nah, sedangkan untuk genteng ternyata itu mengalami kerugian sebesar 45. Nah, dari sini di rootnya nih ya, direktur utamanya itu yang bernama Tom ini jadi merasa prihatin gitu melihat kinerjanya. Jadi di sini tuh ini katanya sudah 3 tahun berturut-turut ya si genteng ini gitu kan mengalami kerugian. Nah jadi dari melihat data ini Tom ini akan memutuskan nih apakah akan terus meneruskan gitu ya si genteng ini atau lebih baik menghentikan gitu ya. Mungkin kalau secara sepintas melihat ini ya langsung aja ya misalkan biar cepet ya udah hentikan aja orang rugi ini gitu kan. Nah, tapi kita juga tadi ya harus perhatikan tadi dikatakan bahwa dalam informasi akuntansi diferensial itu tadi juga harus mempertimbangkan faktor non ekonomi misalkan atau misalkan bisa jadi nanti ada dampak yang lainnya seperti apa. Nah, itu harus juga diperhitungkan. Jadi tidak hanya melihat informasi gitu ya. Tadi misalkan hanya dari sisi penjualan, tapi nanti juga minta pendapat lah gitu ya di perusahaan tersebut ke manajer pemasarannya gimana, ke manajer produksinya gimana gitu ya. Nah, nanti setelah itu baru tuh diambillah keputusan berdasarkan dari pertimbangan masing-masing tadi gitu kan. Nah, hmm, apa namanya si Tom tadi itu mengatakan gitu kan bahwa dengan menghentikan produksi genteng maka katanya itu bisa menurunkan margin kontribusi gitu ya sebesar 10.000 ya lah karena kan nih ya kalau misalkan di total ketiganya margin kontribusinya itu 580 gitu kan. Kalau misalkan si genteng hilang, nah genteng ini kan 10 nih marginnya, berarti kan hilang 10 gitu kan. Nah, tapi walaupun hilang 10 bisa menghemat gitu ya tadi katanya. Jadi menghematnya itu ini tidak lagi dari si biaya tetapnya itu tidak lagi membayar iklan yang si genteng gitu kan 10. Kemudian gaji dalam pembuatan si genteng tadi 35 itu sudah menghemat berapa? 45.000 ya si beban tetapnya yaitu iklan dan juga gaji dalam hal ini apa disebutnya pengawasan ya pengawasan atau biaya gaji pengawas lah gitu. Nah kemudian tapi walaupun tadi bisa menghemat iklan dan gaji, tapi tadi ingat biaya penyusutan itu masuk ke dalam sang kos ya. Jadi tetap walaupun si genteng itu dihilangkan gitu ya, tetap dihitung si penyusutan yang 10.000 tadi karena dia merupakan biaya tidak relevan tadi ya. Nah, kemudian jadi tadi setelah hilang gitu ya, hilang 10.000 si marginnya, tapi tadi bisa melakukan efisiensi di
beban atau biaya tetapnya sebanyak 45.000. Nah, sehingga bisa memberikan keuntungan sebesar 35.000 katanya dibandingkan mempertahankan katanya gitu. Nah, berikut perhitungannya kalau misalkan menutup segmen genteng. Nah, jadi informasi yang ini ya, ini untuk apa namanya? Untuk data yang sampai di sini nih ya, sampai kerugian relevan sampai di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi meneruskan, maka ini khusus yang gentengnya tadi ya, yang genteng aja ya. Kalau misalkan meneruskan, nah tadi penjualan genteng itu berapa? 150 ya, 150. Kemudian beban variabelnya berapa tadi? 140 gitu kan. Nah, kemudian margin kontribusinya 10 dikurangi iklan 10 gitu kan. Kemudian biaya pengawasan tadi 35 sehingga apa namanya? Di sini kerugiannya itu 35 ya. Kerugiannya 35 karena tadi ya margin kontribusinya 10 sih dapat margin kontribusi tapi harus menanggung apa beban iklan dan juga gaji pengawas 45 sehingga ini harusnya dikurung ya karena rugi 35 ya kalau misalkan meneruskan. Nah, kalau menghentikan ya udah tadi ya tidak akan mengalami kerugian 35 tadi. Nah, itu kalau misalkan melihat hanya dari berdiri sendiri gitu ya, genteng saja. Nah, tapi ternyata, nah ini ada hasil analisis lain nih. Nah, hasil yang ini kita lihat dulu informasinya dari yang selanjutnya ini. Nah, ternyata lihat ada dampak komplementernya. Nah, apa yang maksud dengan dampak komplementer? Nah, ternyata kalau misalkan si genteng itu dihentikan produksinya, nah itu dampaknya itu akan menurunkan penjualan balok sebesar 10% dan juga penjualan bata menurun sebesar 8%. Nah, apa namanya si manajer pemasaran tadi bilang gitu ya menjelaskan ya bahwa pelanggan itu biasanya pada saat membeli genteng itu mereka membeli juga tuh balok sama bata. Nah, biasanya kan kita juga males ya, misalkan ya kalau yang bisa sekalian kan lebih enak lah, misalkan walaupun harganya beda-beda dikit lebih mahal, tapi nggak harus udar-ider gitu ya, cari di satu tempat dapat semua barang gitu kan. Nah, katanya tadi dengan menghilangkan si genteng tadi, nah itu bisa mengakibatkan sebagian dari si pelanggan tadi itu akan pergi ke tempat atau ke toko lain. Makanya tadi diasumsikan bahwa bisa terjadi penurunan penjualan balok 10% dan juga bata 8%. Nah, jadi kalau dihitung berarti ini kita hitung secara keseluruhan ya. Jadi ini satu perusahaan yang produksi 3 tadi ya, balok, kemudian bata dan juga genteng. Nah, kalau misalkan tadi sampai dihapus si gentengnya itu tadi gitu ya. Nah, maka kan tadi akan terjadi penurunan ya di penjualan si balok. Nah, kita lihat di sini penjualan balok itu kan 500, bata 800 ya, 500 dan 800. Kemudian masing-masing tadi untuk yang 500 tadi si balok itu tuh turun 10%. Berarti kan turun penurunannya itu 50.000. Sedangkan tadi untuk yang bata itu turun 8% dari 800 sehingga penurunannya itu 64.000. Nah, kemudian kalau dihapus juga berarti kan si gentengnya itu hilang. Ya. Nah, ini berarti 150.000. Nah, sehingga ketika dijumlahkan maka dengan melakukan penghapusan genteng gitu ya dan tadi dampaknya itu terjadi penurunan juga di penjualan balok dan juga bata. Nah, sehingga yang tadinya total penjualan normalnya itu ini ya 1.000 atau 1.450.000. Nah, itu dikurangi dengan
ini 264.000, yaitu dari penurunan penjualan balok, penurunan penjualan bata, dan juga si genteng dihapus. Totalnya 264.000, sehingga penjualannya yang tadinya 1 juta atau 1.450 menjadi 1.186 ya. 1.450 dikurangi 264, hasilnya 1.186. Nah, kemudian beban variabel pun menurunkan ya, biasanya kan karena nempel ya, bukan biasanya, pasti turun juga karena menempel dari penjualan. Kalau penjualannya itu menurun, maka biaya variabelnya juga ikut menurun dan berkurangnya sama gitu ya. Jadi biaya variabelnya itu berbanding lurus dengan penurunan penjualan. Jadi si biaya variabel balok itu turun 10%, berarti 25.000. Kemudian bata turun 8%, jadi 38.400. Kemudian untuk biaya variabel genteng juga hilang. Nah, totalnya itu 203.400, sehingga beban variabel yang normalnya 870 ketika dihentikan si genteng dan juga disertai dengan penurunan kedua produk yang lain itu akan berkurang sebanyak 203.400. Nah, 870 dikurangi 203,4 didapatkan 666,6. Nah, sehingga margin kontribusinya kalau misalkan memutuskan untuk meneruskan memproduksi genteng itu 580. Sedangkan kalau menghentikan produksi genteng itu 519,4. Sehingga malah ada penurunan ya kalau menghentikan sebesar 60,6. Nah, kemudian di sini juga ada perubahan ya di dalam iklan. Di dalam iklan di sini tinggal dikurangi itu ya iklan dan juga biaya pengawasan dari si genteng. Ini ya, yaitu 10 dan juga 35. Jadi yang tadinya totalnya iklan itu ketiga produk itu 30, kemudian dikurangi si genteng 10, jadi hanya 20. Kemudian yang tadinya biaya pengawasan totalnya itu 112 ini ya. Nah, kemudian dikurangi 35 yang genteng jadinya 77. Nah, sehingga totalnya itu kalau misalkan meneruskan itu masih mendapatkan laba sebesar 438. Nah, tapi kalau misalkan menghentikan, walaupun tadi benar gitu ya, menghilangkan tadi si genteng itu menghilangkan kerugian, tapi tadi ingat ada dampaknya penurunan penjualan di produk yang lainnya, balok dan juga bata, sehingga justru labanya menjadi menurun. Nah, penurunannya itu sebesar 15,6. Justru malah jadi rugi ya, jadi rugi 15,6 juta gitu kan. Nah, jadi kalau melihat hasil dari analisis ini lebih baik tetap diteruskan memproduksi genteng agar tadi tidak kehilangan pelanggan ya yang tadi membeli paketan gitu ya, membeli baik itu balok, bata dan juga genteng gitu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi nanti kalau melihat lagi data ini ya, untuk yang bagian atas ini sampai kerugian relevan itu informasi untuk di slide yang sebelumnya. Nih ya, penjelasan deskripsinya yang ini. Nah, sedangkan untuk yang bagian bawahnya ini yang penjualan sampai ke total labanya ini, lihat informasi yang bagian di sini ya yang selanjutnya. Nah, kemudian ini ikhtisarnya tadi ya sama hasilnya. Jadi kalau meneruskan tadi dapat labanya 438, kalau menghentikan produksi genteng itu dapatnya malah lebih turun 422,4, selisihnya 15,6 juta. Nah, kemudian ini nah, ini kalau misalkan, jadi tadi menghentikan ya, alternatif lainnya itu, menghentikan si genteng. Nah, tapi mengganti memproduksi genteng tadi dengan memproduksi keramik. Nah, ini setelah dihitung ternyata dengan melakukan produksi keramik ya, karena disampaikan tuh katanya kalau produksi keramik itu persaingannya itu tidak setajam genteng. Jadi istilahnya
peluang penjualannya itu lebih besar gitu kan. Nah, ini ketika dihitung untuk satu bagian saja gitu ya, ketika memproduksi keramik. Nah, itu penjualannya itu didapat 100, beban variabelnya itu 40, didapatlah margin kontribusinya 60, kemudian beban tetapnya 55, sehingga di sini masih ada nih margin ya, atau laba per produknya. Laba per produknya itu Rp5. Nah, kalau dilihat kan kalau dibanding tadi si genteng, tadi kan dia kalau per segmen atau per produknya itu dia rugi gitu ya 45. Nah, kalau keramik itu dia masih untung 5 gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini kita hitung tadi disatukan juga dengan produk yang lainnya gitu kan. Nah, ketika disatukan, nah tadi ya kalau misalkan tadi meneruskan tetap produksi genteng, tadi kan penjualannya 1450, kemudian beban variabelnya 870, margin kontribusinya 580. Nah, kemudian ketika menghentikan genteng dan menggantinya dengan keramik, itu berarti si penjualannya kan ini yang tadi ya, yang setelah dikurangi genteng ya, dengan tadi dampaknya penurunan bata dan juga balok ya. Nah, ini kan 1186. Nah, kemudian ditambah dengan penjualan keramik 100, didapatlah 1286. Kemudian juga beban variabelnya. Nah, tadi ketika menghentikan genteng itu 666,6. Nah, kemudian ditambah dengan beban variabel keramik 40, didapatlah 706,6. Nah, sehingga ketika memutuskan menghentikan produksi genteng dan menggantinya dengan keramik, itu margin kontribusinya itu 579,4. Nah, walaupun selisihnya lebih kecil sih ya dibanding tadi ya, kalau misalkan hanya menghentikan saja itu tadi 15,6. Nah, kalau ini digantikan dengan keramik itu jadi 0,6 selisihnya, tapi tetap lebih besar yang jika meneruskan gitu ya. Nah, jadi berarti tadi ya walaupun selisihnya kecil sih. Nah, nanti ini tergantung nih kalau ini apakah akan meneruskan atau menghentikan dan mengganti dengan keramik. Tapi kalau melihat dari marginnya itu tetap dipilih lebih baik itu meneruskan gitu ya, karena margin kontribusinya lebih besar. Nah, kemudian ini untuk keputusan yang terakhir. Ya, jadi ini produk gabungan ya atau proses gabungan. Nah, ini misalkan satu perusahaan nih ya, namanya Apple Time. Nah, di sini ada pilihan ya, pilihan keputusan apakah akan menjual langsung gitu ya. Misalkan ini apa sih perusahaan Apple ya, Apple beneran ya. Jadi Apple gitu kan. Apakah langsung menjual si apelnya itu atau mau diproses lebih lanjut, misalkan dalam hal ini itu dijadikan saus apel. Nah, ini dihitung nih lebih menguntungkan yang mana nih ya. Nah, ini tuh gabungannya. Nah, kalau misalkan yang jenis A itu udah dia langsung aja gitu ya dijual. Nah, kemudian untuk yang jenis B yang sebanyak 600 ons ini akan dipertimbangkan nih apakah mau langsung dijual atau tadi diproses kembali menjadi saus apel. Nah, dalam hal ini tadi ini 600 ons gitu ya yang akan dijual atau yang akan diproduksi lebih lanjut. Nah, ini ada dua alternatif nih ya, yang ini ya, yang pertama ini B pertama lah ya dan B kedua gitu ya. Nah, B yang pertama ini kalau misalkan langsung menjual nih ya, itu ada 120 kantong. Nah, biaya per kantongnya itu jadi 600 ons itu jadi 120 kantong gitu ya. Nah, biayanya itu Rp50 per kantong. Nah, kemudian harga jualnya itu 1.300 per kantong ya, per kantong si apel tadi. Nah, itu kalau yang alternatif B1. Kemudian alternatif B2, nah, kalau misalkan ini diproses lebih lanjut, itu dibuat saus apel. Nah, kalau dibuat saus apel dari
600 ons tadi itu jadi 500 kaleng yang masing-masingnya itu ukurannya 16 ons. Nah, kemudian biayanya itu 20 per ons ya, ini ya, bukan per ons dijualnya. Dengan harga jualnya itu 900 per kaleng. Tadi jadi biayanya 20 rupiah per ons, dijual 900 rupiah per kaleng. Gitu ya. Nah, kita analisis nih ya. Jadi ini tadi ada keterangan ini, biaya gabungan tuh 300.000. Nah, jadi karena pendapatan naik sebesar 300.000 dan biaya hanya naik 120.000, maka manfaat bersih dari pemrosesan lebih lanjut adalah 180.000. Nah, dengan demikian Apple Time harus memproses jenis B menjadi isi P apel atau saus apelnya. Nah, ini juga bisa dilihat dari ikhtisarnya gitu ya. Nah, jadi kalau tadi memilih memproses lebih lanjut ya dari isian si apple pie atau saus apelnya tadi gitu ya. Nah, itu pendapatannya itu 450, yaitu dari hasil tadi 500 kaleng ya yang bisa dihasilkan dikalikan dengan harga jualnya itu 900 rupiah per kaleng. Nah, jadi didapatlah 450.000 ya, 450. Nah, kemudian biayanya itu tadi di sini 20 ya, 20 rupiah per ini per apa namanya? per ons ya, per ons ini bukan per pons. Nah, jadi biayanya itu 20 rupiah per ons, tinggal dikalikan. Nah, tadi kan yang diprosesnya itu 600 ons. Nah, jadi 600 dikali 20 didapatlah 12.000 ya, jadi 12. Nah, jadi kalau memproses lebih lanjut itu akan mendapatkan laba sebesar 438. Nah, sedangkan kalau tadi mau langsung dijual gitu ya, menjual yang setengah jadinya tadi, nah tadi itu dari 600 ons itu dapatlah 120 kantong. Nah, harga jualnya berapa? 1.300. 1.300 kali 120 itu didapat 156.000 ya, 156. Kemudian biayanya berapa? Yaitu 50 rupiah per kantong. Nah, jadi 50 dikali 120 didapatlah 6.000 atau 6. Nah, jadi kalau misalkan baru setengah jadi langsung dijual, itu labanya hanya 150 gitu ya. Nah, sehingga bisa dibandingkan ya. Nah, berarti perusahaan itu mengambil keputusan untuk memproses lebih lanjut karena akan mendapatkan laba yang jauh lebih besar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah selesai materinya. Gimana? Bisa diikuti sampai di sini? Halo, Insya Allah bisa, Bu. Oke. Pusing atau gimana? Bisa diikuti nggak? Panjang ya, lumayan ya. Oke, saya yakin sih perlu ini lagi ya. Nanti perlu dibaca-baca lagi. Mungkin pada saat ini bisa ya diikuti, tapi nanti silakan ya bisa diulas kembali, dibaca kembali, kemudian bisa didengarkan nanti recordingnya. Nah, kemudian juga biasa ditambah latihan soal ya agar lebih memahami. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Sudah cukup? Oke. Nah, nanti selanjutnya ini ya, silakan dikerjakan. Nah, seperti biasa. Ini ada satu kasus gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat aja ya di materi tadi mana yang sekiranya itu setipe gitu ya. Nah, ini seperti ini ada dua yang diminta gitu ya. Jadi alternatif apa gitu ya yang dihadapi gitu kan. Kemudian susunlah daftar biaya-biaya relevan tadi ya, membandingkan tadi siap alternatif tadi. Nah, kemudian mana tadi biaya relevannya yang paling
kecil gitu kan ya di antara alternatif tersebut. Gitu ya. Ini coba dikerjakan ya. Baik, Ibu. Oke, ini kayaknya kata-katanya aneh deh. Alternatif apakah gitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Dari Intan cukup, Ibu. Oke, lemes banget. Intan. Oke, kalau misalkan tidak ada, kita cukupkan. Ya, gimana? Cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, sudah lelah kayaknya kalian. Jadi silahkan nanti coba ya dikerjakan seperti biasa. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Kalau begitu saya cukupkan pertemuan hari ini ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima Ya, kasih banyak, oke, Ibu. sama-sama.